Halo, assalamualaikum teman-teman. Jumpa lagi dengan saya yang selalu berbagi hal-hal yang tidak berbobot, tidak menarik, tidak viral, tapi semoga aja bermanfaat. Kita sambil santai, kita ngopi, dan bahasan kali ini saya akan membahas tentang penyebab pemula kapok untuk menjadi pembudidaya lele, menjadi peternak lele. Jadi baru satu periode dua periode bangkrut, kolap, selesai. Kita akan bahas tentang 4 penyebab atau 4 kesalahan yang membuat pemula kapok menjadi peternak lele. Nah, ini sesuai dengan kronologi perjalanan mulai dari tertarik lele kemudian akhirnya bangkrut. Yang pertama, kesalahan pertama itu tergiur keuntungan besar. Nah, ini yang menjadi awal masuknya merasa terjerumus pemula-pemula untuk terjun ke dunia lele. Jadi kadang pikiran mereka itu memikirkan keuntungan yang mudah, gampang, tidak memikirkan pahitnya. Padahal peternak lele itu bukan hanya manis, ada pahitnya. Nah, mungkin di sini juga bukan murni kesalahan pemula. Kadang para senior pembudidaya lele senior kalau bisa berbagi, kadang mereka jarang berbagi tentang pahitnya menjadi peternak lele. Jadi lebih seringnya berbagi tentang manis-manisnya aja. Padahal di kopi itu ada pahit, ada manis, ada pahit. Kalau saya kopi susu. Jadi begitu terjun ternyata pahit. Itulah yang membuat kapok. Nah, kayak kadang di sini begitu tergiur dengan budidaya lele, langsung ternak gedean. Langsung buat kolam 10 kolam dengan modal di atas 1 juta, 10 juta. Begitu satu periode, dua periode ternyata nggak ada keuntungan, bangkrut. Jangankan kembali modal, jangankan dapat untung, modal aja gak kebalik. Nah, itu kesalahan pertama. Gampang tergiur dengan keuntungan besar. Nah, di sini apabila kita sharing dengan peternak senior, lebih baik tanyain apa sih kendala, apa sih sulitnya, tanyain pahitnya, jangan manisnya. Setiap orang siap menerima manis. Kalau misalnya menerima pahit, wah, kalau tidak persiapan itu tadi bisa-bisa kolap. Nah, kemudian yang kedua, tahapan kedua, setelah kita tergiur, kita tertarik ke lele, biasanya kesalahannya itu kurang memahami, kurang meneliti, kurang paham tentang budidaya lele. Kalau di pengetahuan kita harus sampai bisa menggali segmen apa yang mau kita ambil. Kita misalnya di lele pembenihan, otomatis mencari indukan, otomatis cara memijahkan, harus paham betul. Yang paling gampang misalnya di pembesaran. Di pembesaran yang paling harus memahami tentang kualitas air, kemudian tentang cara pemberian pakan. Jadi perbanyaklah pengetahuannya, ilmunya tentang lele ini soalnya ilmu lele itu kompleks, dari mulai penebaran bibit, air, kemudian kualitas air, kemudian cara sortir, kemudian cara pemberian pakan itu berbeda-beda dan masing-masing punya cara khas. Ada yang harus dibibis, ada yang tidak perlu dibibis. Nah, itu harus dipahami betul. Kalau misal sempurna, perfectnya itu misalnya dibibis untuk menjaga tidak kembung, kita harus paham betul kenapa harus dibibis dan seperti apa membibis. Kemudian jangan sampai memberi pakan berlebihan. Nah, kadang pemula itu istilahnya pengen cepat gede, wah beri pakan yang banyak, bak, tahu-taunya besoknya kembung atau pakannya bersisa, kemudian menjadi amoniak, airnya jelek, sakit, tumbang, 2-3 kolam tumbang. Nah, itu kesalahan kedua, jadi kurang memahami ilmu budidaya lele. Nah, kemudian yang ketiga,
Di yang ketiga itu perencanaan yang matang. Jadi sebelum terjun sebaiknya buat planning yang sangat masak yang sangat matang. Perencanaan ini meliputi perencanaan tempatnya mau di mana, terus mau sumber airnya dari apa, kemudian membuat kolamnya seperti apa. Nah ini bisa direncanakan dengan matang. Sering terjadi itu, misal nih tanpa perencanaan bikin kolam pinggir rumah 1-2 kolam, tahu-taunya baru 2 minggu 3 minggu aromanya bau, sama orang sekitar, tetangga ngadu ke Pak RT bilang kita itu bau, otomatis baru 2 minggu gulung tikar, lele diobral. Ya jangankan kembali dapat untung, modal kembali juga sangat susah. Itu yang sering terjadi di lapangan. Makanya kalau misal udah tergiur pengen lele, kemudian udah paham teori lele, yang ketiga itu rencanakan dengan matang. Mulai dari tempatnya, sumber airnya, perencanaan panennya seperti apa. Kita harus ada minimal gambaran. Jangan sampai seperti itu tadi. Dan kadang juga ini masuk di perencanaan yang matang itu, membeli benih dari mana, kemudian mau beri pakan apa, kalau mau beri makan tambahan apa, terus kalau misal panen di ukuran berapa, panennya mau panen apa. Jangan sampai di lapangan realita panen misalnya di ukuran daging. Nah kebanyakan di lapangan itu para peternak pemula, lele baru 1,20 kilo udah pengen dipanen. Ya, padahal dia segmen pembesaran. Lele daging itu 1 kilo isi 7. Rata-rata diisi 7. Ada yang konsumsi 1 ukurannya 9, 10, 11, 12. Konsumsi 2, 8, 9, 10. Konsumsi 3, 5, 6, 7, 8. Nah, kita segmen mana yang mau diambil? Jangan sampai baru lele 1 kilo isi 20 pengen dipanen, pengen dijual jadi daging. Ya bandar daging gak mau lah, itu masih kecil. Ya otomatis jangankan dapat untung, malah yang ada itu tadi modal juga gak kebalik. Jadi kita harus tahu betul ukuran lele 1,7 kilo itu segede apa. Jangan sampai masih kecil pengen panen. Ini di lapangan seringnya begitu, lele masih kecil udah pengen dipanen habis. Kita harus memahami bahwa terus yang paling penting itu lele itu kadang tidak sekaligus bisa dipanen sekaligus. Misalnya nih dari 1.000 yang paling panen pertama paling sekitar 500 ekor atau 400 ekor yang sudah menjadi daging. Yang lainnya masih istilahnya sangkal, masih butuh waktu untuk menjadi daging. Nah kadang karena kurang paham, si peternak pemula itu langsung panen habis, padahal masih ada kemungkinan untuk mendapatkan laba sebenarnya. Nah itu. Kemudian yang keempat yang sering membuat mereka kapok itu gampang menyerah. Padahal untuk menjadi pembudidaya lele itu harus orang yang pantang menyerah, harus yang istilahnya tekun, ulet. Namanya memelihara makhluk bernyawa, makhluk hidup, pasti terserang penyakit, tergantung cuaca, bahkan mungkin kita tidak tahu bibitnya berkualitas atau tidak. Nah, di lapangan saya sering menemukan satu periode misalnya untung. Wah, peternak pemula nih untung. Jangankan untung gede, untung kecil aja udah merasa untung besar. Tapi begitu periode kedua kena penyakit, plak, keuntungan di periode pertama habis. Nah, karena itu dia langsung menyerah, kapok. Padahal siapa tahu di periode ketiga, keempat ilmunya telah dapat, pengalaman telah dapat, mungkin akan lebih bagus lagi. Itu jangan istilahnya gampang menyerah, harus pantang menyerah, harus tekun, harus ulet. Jadi kita simpulkan yang pertama, jangan langsung tergiur keuntungan besar. Kita harus siap untuk menanggung risiko rugi. Usaha apapun ada risiko rugi, entah itu kecil atau besar. Kemudian yang kedua, pahami dulu ilmunya, pengetahuannya, caranya.
segala hal tentang budidaya lele. Yang ketiga, rencanakan dengan matang di mana tempatnya, airnya dari mana, efek ke penduduk sekitar, bagaimana, rencanakan dengan matang. Itu pemilihan tempat, pemilihan sumber air, pemilihan kolam, mau di kolam tanah, mau di kolam terpal, kolam plastik, itu dipilih dengan benar. Yang keempat, jangan mudah menyerah. Jadi harus pantang menyerah. Mungkin itu aja obrolan kita di siang ini. Saya siang, kalau yang buka mungkin ada yang malam, pagi, sore. Selamat waktu, tempat, rekan-rekan. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa di subscribe, jangan lupa di like, jangan lupa di komen, kita berbagi, kita sharing. Mungkin ada tambahan yang lain, silahkan. Terima kasih sekali lagi yang sudah menonton. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.